Santo Petrus. Selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga semangat ya dalam beraktivitas. Nah, adik-adikku semuanya, semoga hari ini adik-adik juga masih bersemangat dalam mengikuti pertemuan BKSN kita. Sekarang pertemuan BKSN yang keempat dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bacaan pada hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Nah, adik-adik, sekarang kita dengarkan dulu bacaannya ya. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini ya? Dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 tentang bertobat. Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka. Jika mereka mendengar dan pintu dibukakan, Tuhan akan masuk dan makan bersama mereka. Nah, adik-adikku semuanya, sudah 1 tahun lebih adik-adik tidak bisa pergi ke gereja. Adik-adik tidak bisa pergi sekolah minggu, di kapel, di gereja. Nah, adik-adik berdoanya di rumah.
Karena batasan-batasan tersebut jangan dijadikan penghalang ya untuk adik-adik berdoa. Adik-adik bisa berdoa di rumah dengan mengikuti misa online, sekolah minggu lewat YouTube, lewat video ya. Nah, itu tadi supaya adik-adik tetap tidak melupakan Tuhan Yesus dan bertobat. Kita yakin dan kita percaya bahwa Yesus akan selalu ada dalam diri kita. Bagi siapa saja yang berbuat salah dan bertobat, Yesus akan selalu ada. Adik-adik semua, kita akan melihat kembali perjalanan kita dari awal pertemuan BKSN yang pertama sampai dengan pertemuan BKSN hari ini. Pada pertemuan yang pertama, kita diajak untuk merasakan bahwa Yesus hadir sebagai sahabat kita saat sedang putus asa. Kita sudah bersama-sama melihat cerita tentang perjalanan kakak-kakak mengelilingi persawahan dan lingkungan sekitar dengan menggunakan sepeda. Tiba-tiba di tengah perjalanan, salah satu sepeda kakak ada yang bermasalah. Rantainya kendor. Tentunya ada rasa putus asa dan kekhawatiran. Bagaimana nanti bisa pulang kalau sepedanya bermasalah? Tetapi ada teman yang menolong kita untuk memperbaikinya. Di saat bersamaan, kakak tersebut juga merasa kehausan, tidak membawa minum. Dan ada temannya yang memberikan minuman tersebut. Nah, adik-adik semuanya, dari cerita tersebut kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus akan hadir dimanapun kita berada dan akan selalu menolong kita dalam keputusasaan dan dalam kekhawatiran lewat orang lain, lewat teman-teman kita, lewat adik kakak kita, lewat sahabat kita, lewat orang tua kita, maupun lewat orang-orang yang belum kita kenal. Pada pertemuan yang kedua, kita diajak untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sahabat kita di saat kita sedang sedih karena kehilangan orang yang kita sayang. Nah, adik-adik semuanya, tentunya kita sangat sedih saat kita kehilangan teman kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita. Tetapi kita percaya dan yakin Tuhan Yesus akan selalu hadir menguatkan kita dan juga akan menghibur kita lewat orang-orang di sekitar kita, ayah ibu kita, kakak adik, teman-teman, bahkan orang lain yang belum kita kenal sebelumnya. Pada pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sahabat yang selalu ada di saat kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita melalui orang tua kita, saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang lain yang belum kita kenal sebelumnya. Jadi kita juga diajak untuk menolong mereka yang kesusahan, yang sedang menderita, yang sedang terkena bencana. Dan kita tidak melihat siapa yang kita tolong, tetapi kita menolong dengan penuh kasih dan ikhlas. Pada pertemuan yang keempat, kita diajak untuk menyadari dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sahabat bagi kita yang bertobat. Nah, adik-adik semuanya, di saat ini masa pandemi COVID-19, ada batasan-batasan yang membatasi aktivitas kita sehari-hari. Sehingga kita belajarnya masih dari rumah, kita berdoanya dari rumah, kita sekolah minggu dari rumah, kita beribadahnya dari rumah. Sering kita berbohong, sering kita tidak berdoa, sering kita malas belajar, sering kali kita berani pada orang tua, sering kali waktu kita habiskan untuk bermain game, untuk nonton TV karena kita tidak pergi ke sekolah dan ibu guru tidak mengetahuinya. Tetapi saat ini kita menyadari kesalahan-kesalahan kita tersebut dan kita akan bertobat. Kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Kita akan rajin belajar. Kita tidak bermalas-malasan. Kita akan mengikuti sekolah minggu meskipun masih dari rumah, mengikuti ibadah dari rumah.
dan kita tetap akan semangat untuk mengikutinya. Nah, adik-adikku semuanya, jika kita bertobat, kita yakin Tuhan Yesus akan selalu ada dan menguatkan kita juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Hidup ini seperti perjalanan kita ke suatu tempat, di mana dalam perjalanan tersebut ada cerita suka, ada duka, ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kebohongan, ada kesedihan, ada penderitaan, tetapi pasti kita tetap akan kembali pulang. Di tengah kebingungan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya, kita sebagai anak-anak yang beriman diteguhkan oleh satu hal, yaitu bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita percaya sosok yang bisa diandalkan, yakni Tuhan Yesus. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Terima kasih adik-adik semuanya, itu tadi pertemuan BKSN kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita rajin berdoa, jaga selalu kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih, berkah dalam, dadah.